Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini, insyaallah biiznillah wa qudrati, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab fikih Al-Ghayah wa Taqrib. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang beberapa syarat yang memperbolehkan untuk kita mengqashar dan menjamak sholat. Ingat ya, sholat fardu itu boleh diqashar, boleh dikurangi jumlah rakaatnya, dan juga boleh dijamak, boleh dikerjakan di satu waktu, jamak takdim maupun jamak takhir. Sebelum kita membahas tentang jamak takdim dan jamak takhir, terlebih dahulu kita membahas tentang syarat-syarat yang membolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Faslun ini di dalam mengqashar sholat dan menjamak sholat. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi seseorang yang melakukan perjalanan, apa? Qasru sholati rubaiyati, mengqashar sholat yang 4 rakaat bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Jadi ingat ya, mengqashar dan menjamak sholat ini juga ada syarat-syaratnya, bukan syarat wajib, tetapi syarat yang memperbolehkan bagi seorang musafir untuk mengqashar dan menjamak sholat. Tentang hukum mengqashar dan menjamak sholat ini, hukum dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah al-ayah. Yang artinya wa idza darabtum, dan apabila kalian bermusafir, melakukan perjalanan, bil ardi, di bumi ini. Artinya kita melakukan perjalanan. Misalkan menuju suatu tempat. Falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada atasmu itu dosa, antak suruh minas sholati, untuk kamu mengqashar, mengurangi daripada jumlah sholat. Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah dasar yang memperbolehkan bagi musafir, karena dasarnya wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan musafir, perjalanan di atas bumi. Jadi ingat ya, yang boleh mengqashar dan menjamak sholat itu adalah musafir. Adapun mukim, apa itu mukim? Mukim itu adalah orang yang menetap, ya. Orang yang menetap di suatu tempat yang tidak melakukan perjalanan, itu namanya mukim. Nah, kalau misalkan dari tempat ke tempat lain atau berpergian, itu namanya musafir. Ingat ya, kalau kita melakukan musafir, perjalanan jauh, itu baru kita boleh mengqashar dan menjamak sholat, itu juga dengan 5 syarat. Di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah. Ibnu Mas'ud ini bercerita. Nah, jadi di dalam riwayat ini, ya, di dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini bercerita, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat bersama dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaataini, 2 rakaat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat. Wa ma'a Abi Bakrin, dan Ibnu Mas'ud juga ini bercerita, saya juga pernah sholat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Wa ma'a Umar, dan Ibnu Mas'ud juga bercerita, saya juga pernah sholat ya bersama Umar, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, rakaataini itu 2 rakaat. Nah, di dalam riwayat yang lain, kalau tadi sahabat yang bernama siapa? Yang bernama Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Bercerita apa tadi ceritanya? Saya sholat bersama Rasulullah 2 rakaat, dan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 rakaat, dan bersama Sayyidina Umar bin Khattab juga 2 rakaat. Ini ada lagi sahabat yang lain. Namanya siapa? Namanya Ibnu Umar. Nah, ingat ya, setiap seseorang yang diawali dengan Ibnu, ya, dengan Ibnu itu berarti namanya Abdullah. Yang Ibnu Umar berarti namanya Abdullah bin Umar. Safartu ma'a Rasulillah. Nah, Ibnu Umar juga bercerita nih. Safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya melakukan perjalanan musafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin wa Umar. Nah, jadi ceritanya sama nih, ya. Kalau tadi Ibnu Mas'ud bercerita dia bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar. Ini juga Ibnu Umar ceritanya sama, ya. Ketika saya melakukan musafir, apa itu musafir? Perjalanan jauh. Kalau dari sini, dari tikungan ke Bojong, namanya bukan musafir. Ya, karena apa? Enggak memenuhi syarat, karena jaraknya dekat. Nah, nanti syarat yang membolehkan baru kita bahas. Jadi Ibnu Umar ini bercerita, saya melakukan musafir bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab. Nah, bertiga berarti berempat. Nah, ketika Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan perjalanan yang jauh, wa kanu yusalluna dhuhra wal asra rakaataini. Semuanya tuh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, mereka semuanya itu melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar 2 rakaat. Sholat zuhur yang tadinya 4 dijadikan 2 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur, sholat lagi, sholat asar, ya, yang tadinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Qasron majmu'an, dikurangi jumlah rakaatnya, majmu'an yang dikumpulkan, yang dijamak. Tinggal nanti jamaknya apakah jamak takdim, misalkan waktu asar ditarik di waktu zuhur, atau jamak takhir, yaitu sholat zuhur kita kerjakan di waktu sholat asar. Nanti itu pembahasannya. Nah, ini adalah dalil yang sudah jelas, yang sudah nyata dari Al-Quran dan dari Al-Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh kita mengqashar dan menjamak sholat, boleh atau tidak? Boleh, karena ada dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, dan dalilnya juga Rasulullah bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud
Begitu juga Ibnu Umar pernah melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat yang memperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Yang pertama biqamsi syara'ita dengan 5 syarat. Yang pertama ayatuna safaruhu fi ghairi maksiyah nih ya. Kita boleh mengqashar dan menjamak sholat. Syarat yang memperbolehkan yang pertama, ketika kita musafirnya itu bukan untuk tujuan berbuat maksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, jadi kita melakukan perjalanan jauh, wah pengen berbuat maksiat, pengen berbuat dosa, kita aja qashar dulu sama jamak dulu sholatnya, itu kagak boleh. Lalu yang boleh bagaimana? Huwa syamilun lil wajib. Ya, itu apabila melakukan sesuatu musafir untuk pekerjaan yang wajib. Seperti apa? Qadha idaini, seperti membayar hutang. Misalkan Om Dian punya teman. Om Dian tinggalnya di mana? Di Bekasi. Om Dian tinggalnya di Bekasi. Om Dian punya hutang. Ya, punya hutang sama temennya di Tangerang. Kan jauh tuh ya. Nah, contoh ya, temennya ini tidak punya ATM ya, pokoknya ketinggalan zaman ya. Mau nggak mau kan Om Dian ini membayar hutang itu hukumnya wajib. Nah, membayar hutang, ingat, membayar hutang itu hukumnya wajib. Om Dian dari Bekasi ke Tangerang lewatin berapa kota itu? Ya Allah, kira-kira misalkan nanti bagaimana kalau nanti saya ketinggalan sholat asarnya? Nah, mendingan apa? Mendingan saya apa? Saya qashar dan saya jamak takdimkan sholat asar, saya tarik di waktu sholat zuhur. Itu boleh. Nah, walil mandub ataupun untuk sesuatu yang sunnah. Ya, kalau tadi yang wajib, yang sunnah seperti apa? Silaturahmi, seperti silaturahim, berkunjung. Biasa kan kita mudik nih ya. Nih, siapa yang sering mudik? Insya Allah ya. Misalkan mudik kita dari sini melakukan perjalanan jauh, misalkan ya ke misalkan ke mana? Ke Papua. Papua jauh ya. Kalau naik pesawat itu juga waktunya lama. Nah, udah masuk waktu sholat zuhur nih. Udah, kita niat saja sholat zuhur, kita qashar, kemudian kita jamak takdim. Usolli fardhu zuhri qashran majmu'an. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran majmu'an ilaihil asru. Adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat di qashar dan di jamak ya kepadanya sholat asar 2 rakaat, udah selesai salam baru niat lagi bangun sholli fardhul asri rak'ataini, bukan 4 rakaatin karena udah jadi qashar ya. Rak'ataini qashran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Itu untuk silaturahmi. Silaturahmi itu hukumnya sunnah. Walil mubah atau untuk yang mubah kasafari tijarah, seperti orang yang melakukan perjalanan untuk berdagang dan lain sebagainya. Jadi orang yang melakukan perjalanan yang wajib, perjalanan yang sunnah dan yang mubah itu boleh untuk mengqashar dan menjamak sholat. Tapi kalau untuk maksiat boleh atau tidak? Tidak boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat boleh yang kedua apa? Antakuna masafatuhu sittata asyara farsakon. Hendaknya ada jarak yang ditempuh itu 16 farsak. 16 farsak itu sama dengan 138 kilometer. Kalau misalkan ya,
Misalkan dari kampung kita, kampung Tikungan menuju apa? Desa sebelah, pantai atau misalkan Pantai Makmur, Bojo, kira-kira ada nggak itu? 138. Nggak ada. Udah kan? 2 kilo Nggak kali. ada. Paling berapa? 2-3 kilo. Paling 2 atau 3 Kilo. 3 kilo. Nah, begitu aja dah. Nah, seperti itu ya. Ingat ya. Harus apa? 16 Parsa. parsa sama dengan 138 kilometer. Nah, itu yang mudah, yang gampang ya. Yang ketiga apa? Ayatuna al-qasir, orang yang mengqasar sholat muaddiyan li sholat rubaiyah. Nih, ya. Ingat. Sholat yang kita qasar dan sholat yang kita jamak, ya. Yang pertama adalah itu sholat yang jumlahnya berapa? 4 rakaat. Dan sholatnya itu juga sholat yang adaan. Ingat ya, sholat ada yang apa? Adaan. Ara, tahu nggak sholat adaan itu apa? Kita kan tahunya begini. Sholat pada tuni arba'a rakaatin misalnya berarti adaan. Ya, adaannya kan adaan itu artinya sekarang. Tapi kalau kodoan itu artinya membayar sholat yang pernah kita tinggalkan. Nah, jadi sholat kodok itu tidak boleh kita kosor dan tidak boleh kita jamak. Yang boleh kita kosor dan kita jamak bukan sholat kodok, tetapi sholat yang sekarang ini. Misalkan ini sholat zuhur sekarang, bukan sholat zuhur yang kemarin. Nah, ini sholat apa nih? Sekarang udah masuk waktu isya, sholat isya. Bukan sholat isya yang kemarin, tapi sholat isya yang sekarang. Paham atau tidak? Ingat tuh, itu namanya ada. Yang keempat apa? Fitri. Ayat dia al-musafir al-qasra li sholati ma'al ihram. Hendaknya orang yang melakukan musafir itu berniat mengqasar dan menjamak sholat ketika takbiratul ihram. Allah. Nih, hati ini. Isolli pada dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Nanti kita bahas ya jamak takdim dan jamak takhir. Sekarang kita hanya membahas tentang syarat-syarat yang memperbolehkan untuk mengqasar dan menjamak sholat. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Tak boleh bermakmum dengan Tidak boleh bermakmum dengan mukim. orang yang mukim, yaitu orang yang Pribumi. menetap, yang tidak melakukan perjalanan jauh. Ingat, mengqasar dan menjamak sholat itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Dengan syarat satu, perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu 16 parsa atau 138 kilometer. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kepada orang yang mudah-mudahan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini senantiasa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.